Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena pada subuh yang ke-21 ini Allah memberi kesempatan kepada kita untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan umatnya sampai di akhir zaman. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah bersabda, ingatlah, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ini populer sekali di kalangan kita. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu. Kita ketahui bersama bahwa memang apa yang disampaikan Rasulullah, rusak berarti secara fisik akan rusak, akan tetapi rusak secara batiniah. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sedikit mengambil salah satu bagian yang dimana di kolbu kita itu ada beberapa penyakit-penyakit. Mungkin saya hanya, bukan perkataan saya, hanya ada beberapa literasi saya kumpul bahwa salah satu penyakit yang ada dalam tubuh manusia, termasuk diri saya sendiri, adalah hasad. Ya, hasad ini adalah penyakit diri. Karena terkadang tanpa kita sadari, saya hanya mengungkap bagaimana mengetahui ciri-ciri hasad itu. Ini biasa kadang terlintas, bahkan bukan cuma hadirin sekalian, saya pribadi juga banyak belajar tentang hal itu. Apa ciri-cirinya? Setidaknya kita perhatikan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, jika orang lain mendapat kenikmatan, kita sakit hati. Iya kan? Jangankan orang lain, sahabat sendiri, teman sendiri, ya kan? Kadang seperti itu. Yang kedua, maaf saya sebut ini, jika orang lain itu dipuji, kok ada perasaan tidak suka di hadapan kita. Misalnya ada kegiatan, kemudian ada biasa orang bicara, menyampaikan, oh si ini, si fulan bagus ini. Kadang, wah, padahal kan sama-sama saya di training misalnya, sama-sama ilmu saya, kok dia yang dipuji saya tidak. Ya, mungkin ada hal-hal seperti itu. Kemudian ada lagi ciri-cirinya, jika orang lain itu terkena musibah, biasa spontan kita itu cidak kok. Ya, nasi suruh kok. Itu kan sesuatu yang tanpa kita sadar, itu bibit-bibit hasad itu. Ini untuk saya juga ya. Nah, jika orang itu dibicarakan, kita gemar mencari tahu kelanjutannya itu, historinya, ceritanya itu, dan mengorek lebih banyak kabar beritanya. Si A, si fulan ini, apalagi yang harus ini. Nah, itu semua yang hal-hal yang kadang kita tanpa sadari
Mungkin dianggap kebiasaan, justru kebiasaan itulah yang menjadi sesuatu yang lama-lama itu akan bisa menjadi sebuah penyakit yang selalu ada dalam hati kita. Nah, dari sekian apa ya, mungkin banyak lagi hal yang lagi bisa hadirin bisa simpulkan. Jika ada hal-hal seperti itu, mungkin ya sudah ada hasad dalam diri kita ini. Ini yang perlu kita hindari. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengutip di sini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyampaikan, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Mungkin tidak ada barangkali di sini yang seperti itu. Ataukah ada lawan politik, ataukah ada apa ini? Ya, kadang ada seperti itu. Iya. Ya. Lantas sebagai kita seorang mukmin, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit hati itu diangkat segera. Karena yang bisa mengobati hati hanya sang pemilik hati. Ya, yang membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Kemudian kedua, paksa diri kita untuk bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan, meski itu kecil dan sederhana. Jangan sekali-sekali mengeluh. Contoh, minta maaf disiram. Jangan mengeluh kalau misalnya orderan yang lainnya banyak, orderannya jangan saja. Karena Allah sudah atur. Iya. Kadang misalnya kita lihat di sosial media, wah luar biasa ini keluarganya happy selalu ini, biasa saja. Jangan kita cemburu hal itu, karena Allah harus kita yakini bahwa ada rencana-rencana Allah yang lebih baik buat kita. Yang ketiga, jangan membandingkan nikmat yang kita terima dengan nikmat orang lain yang dia dapatkan. Terlebih jika dipakai sebagai ukuran kebaikan dan kesempurnaan nikmat. Itu tadi, kita harus banyak-banyak melihat bahwa sebelum kita lahir, saya yakin hadirin jamaah tahu persis mulai dari rezeki, takdir dan sebagainya Allah sudah atur. Sebelum kita lahir dan lahir di dunia ini, Allah sudah atur sampai kita di liang lahat. Jadi nikmati saja. Bahasa kerennya slow saja, santai saja. Kemudian yang keempat, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan segera yang kebalikan dari apa yang menjadi kecondongan hasad. Misalnya kita benci orang lain menerima kebaikan, maka bersegera mulai memberikan kebaikan dengan cara memberi selamat kepadanya. Iya. Kadang kalau misalnya ada yang dapat juara, ada yang lulus, ada yang bisa seperti itu justru, ataukah misalnya yang paling sederhana, ya mungkin ini sudah populer ya di kalangan kita, biasa kita dengar, tetangga beli mobil, beri selamat, ucapan dalam hati kita, atau luar biasa ini sudah ada mobilnya, suatu waktu kita bisa pakai juga, ya bisa numpang pinjam, itu ucapan saja. Beli perumahan, beli apa dan sebagainya, silakan diberi ucapan. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menambah ilmu dan iman, karena iman adalah obat yang paling manjur atas segala penyakit hati, termasuk hasad. Sebab orang beriman tidak mudah kecewa atas takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasad muncul karena tidak ridho atas Allah, atas orang lain. Maksudnya sederhana saja. Biasa kadang kita kecewa, misalnya kita tidak lulus, orderan tidak lancar, jualan tidak laku, apalagi di bulan Ramadan ini. Justru
kita harus yakini bahwa di hati kita harus ikhlas. Memang dari sisi lahiriah kita kecewa, tapi ingat bahwa hati harus terbiasa diikhlaskan untuk menerima. Kecewa memang, tapi harus hati dibuat ikhlas menerima. Karena kapan kita tidak ikhlas dengan ketentuan atau takdir Allah, itu resiko, susah. Jadi di sini juga dikatakan bahwa kalau misalnya ini terpelihara, akan sangat berisiko buat kita. Hadis riwayat Abu Daud mengatakan bahwa jauhilah hasad atau dengki, karena hasad akan menghanguskan semua kebaikan-kebaikan sebagaimana api menghanguskan kayu bakar. Jadi segunung, sebanyak apapun segunung kita punya amalan, kalau hasad kebencian itu masih tetap ada dalam hati, hangus kita punya amalan-amalan. Iya. Saya mendengar, mengutip salah satu ulama kita mengatakan bahwa di bulan Ramadan inilah kita diuji. Di bulan sebelum, termasuk di bulan Syaban, itu kan fisik kita yang diuji. Fisik kita diuji dengan berlatih banyak, puasa dan sebagainya. Tapi masuk di bulan Ramadan ini, hati kita yang diuji. Ini ulama yang mengatakan hati kita yang diuji karena itu tadi 11 bulan kebiasaan-kebiasaan itu di sini adalah remnya, menahannya. Yang seperti itu. Jadi bagaimana kita setelah lebaran hati kita ini lahir kembali suci seperti anak bayi yang populer juga. Itu tadi hati kita yang paling berat di bulan Ramadan ini. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa salah satu penyakit hati kita ini memang berat untuk kita hindari. Karena apa? Yang perlu kita tanamkan, bagaimana kita tidak cinta dunia. Kalau kita dunia yang kita cinta, kita mati-matian, pasti penyakit hasad itu akan ada dalam diri kita. Karena tidak bisa kita hindari, karena Allah memang sudah, dunia ini sudah disetting dengan penghuninya, dengan segala hal sekecil apapun Allah sudah ciptakan. Karena memang dunia ini adalah tempat menguji kita, baik secara fisik maupun secara rohani. Demikian apa yang saya sampaikan, tidak banyak hal yang saya bisa jelaskan, karena saya yakin hanya ingin mempertegas saja apa yang saya sampaikan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fasadul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.